Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Bulan ini, bulan Juni, tema kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini kita banyak mendengarkan suara-suara. Tentunya banyak suara yang bukan daripada Tuhan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Nikmati khotbah-khotbah sepanjang bulan ini. Mereka akan mengajarkan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa lawatan tanggal 29 Juni pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Vera Daniel. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah raya pada hari Minggu tanggal 2 Juli, season pertama jam 6:30 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan season yang kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, oleh sebab itu persiapkan hati saudara untuk datang kepada Tuhan. Kak Enji, ibadah sekolah minggu itu jam berapa? Ya kamu nggak tahu? Enggak. Ibadah sekolah minggu itu jam 9:30. Kalau sekolah doa jam berapa dan kapan ya? Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa datang ya teman-teman. God bless you. Shalom teman-teman. Buat kalian yang merasa masih muda seperti aku undang kalian buat datang di Komselius setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Juga ada ibadah youth setiap jam 5 sore hari Sabtu di gereja. See you. God bless you. Oh iya, buat kalian yang rindu retreat, kami ajak kalian buat daftar retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet dengan biaya hanya Rp100.000 aja. Dan untuk pembayarannya jangan lupa hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. See you. God bless you. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menabur untuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Hari ini Tante ada di mana? Ayo tebak, Tante ada di mana? Ada di mana Tasya? Taman Safari Prigen. Nah, nanti tanggal 7 bulan 7 2023 kita akan pergi rame-rame ke Taman Safari Prigen. Teman-teman yang belum daftar, segera daftar di Tante Dinda, Tante Joyce, dan Tante Sepsi. Yang belum nabung, ayo buruan nabung sekarang juga. Yang sudah ada tabungan, boleh penuhi sekarang tabungannya. Jangan lupa ya, sampai ketemu nanti kita pergi rame-rame di Taman Safari Prigen. Oke? See you. God bless you. Halo, salam semuanya, wanita Bedok Manaim Sidoarjo.
Saya mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk dapat hadir dalam ibadah kaum wanita Wedok pada hari Selasa tanggal 4 Juli jam 10 pagi di gereja, dan kita akan dilayani oleh Ibu Kristiani. Oleh sebab itu kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Amin, puji Tuhan sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita. Kita bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang kami rasakan pada hari ini Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini, itu karena Tuhan sudah menghantarkan kami, Engkau sudah yang memilih kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang kepadamu, menaikkan syukur kami, menaikkan ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah, yang menyaksikan dan mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan pujianku
berikan saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ini Tuhan yang kami katakan pagi hari ini buat Tuhan. Amin. Terima kasih. Hanya ini yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima, katakan terima kasih. Terima, katakan dengan segenap hatimu terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Kau perbuat Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini kami ada Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, kami mau pakai Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau pakai untuk menyembah Kau Allah. Kira Bapa, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Kurala basene kira bara-bara basi. Haleluya. 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 Kurabasi kira bara basi. Kurabasi kira bara. Mari beri yang terbaik. Angkat pujian-Mu, katakan terima kasih Bapa yang baik. Kurabasi kira bara. Kalau kami bertahan sampai saat ini karena penyertaan-Mu Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya ini Tuhan, hanya ini pujian dan sembah kami. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Biarlah setiap hari, setiap waktu kami selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Hati kami selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Hidup kami selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar, sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku.
Tuhan, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Oleh sebab itu kami siap memuji, meninggikan nama Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar. Amin. Engkau yang mengakui bahwa Tuhan kita hebat, naikkan dengan ucapan syukurmu. Besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki sekali lagi Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang amin. Sebab kita hidup dalam kuasa-Nya. Amin. Yes. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Jemaat sendiri angkat pujianmu, Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Kuasa besar, Dia besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar. Sama-sama katakan. Yeah. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Yeah, amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, berikan salam kiri kananmu, katakan Yesusku luar biasa. Alangkah indahnya jika kita hidup dalam kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah.
saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita bawa persembahan kepada Tuhan dan diawali dengan doa. Baik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan dari apa yang kami telah kerjakan Tuhan. Biar Engkau yang berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berkenan di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Petugas persembahan kami persilakan. Tuhan, bawa kami untuk mendekat kepadamu. Sebab hanya dekat Allah, hati kami tenang. Dan bawa kami seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Ini ungkapan kami Tuhan. Jiwaku pun hanya dekat dengan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang. Dengar pagi hari ini, Tuhan Yesus mengenal saudara dan saya. Bahkan dikatakan saudara ada di telapak tangan Tuhan. Amin. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua. Amin. Bahkan yang terdekat sekalipun Tuhan. Yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku sampai kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Kami siapkan hati kami Tuhan. Jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun.
haleluya, haleluya. Shirarama rama rama rama, haleluya, haleluya. Shirarama ya rama ya rama, shirarama rama ya rama rama ya, shirarama ya rama ya rama. Haleluya, shirarama ya rama ya rama. Haleluya, shirarama ya rama ya rama ya. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu, haleluya, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Engkau sudah mengadakan, Engkau sudah mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kembali untuk siang hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa ketika kami memperoleh kesempatan yang baru pada hari ini, Engkau mempersiapkan berkat yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih, Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Shalom. Berkat itu sudah diberikan. Amin, saudara. Tadi pagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristuslah berkat buat kita. Tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita itu adalah tantangan yang biasa.
Semua orang akan mengalami. Ketika semua orang mengalami COVID, semua mengalami COVID. Ya apa ya? Ya, saya soalnya kena juga. Saya kena yang orang matinya banyak itu. Jadi bulan Juni tahun 2021 saya kena COVID. Saturasi saya sampai 84. Ya, sampai rasanya saya pergi ke 2 rumah sakit, saya ditolak. Dan akhirnya saya isolasi mandiri di rumah. Karena rumahnya kecil, jadi otomatis istri dan anak saya juga kena COVID. Jadi mau nggak mau satu rumah kena COVID. Memang itu penyakit yang dilema. Makan harus banyak. Tapi tidak bisa makan. Kenapa? Karena selera makannya hilang. Ya kan? Selera makannya hilang. Pikirannya harus positif supaya imunnya naik. Gimana mau positif kalau dalam beberapa minggu teman saya yang ada di handphone ini hilang 30. Gimana caranya positif? Tidak bisa. Jadi pada hari yang kedua saya sempat kayak orang linglung. Jadi saya juga bingung harus apa. Saya sampai bilang sekarang kalau bicara penyakit COVID ini penyakit yang paling aneh di dunia. Jadi saya nggak tahu harus berbuat apa. Tapi saya sempat berpikir bahwa begini. Mati itu keuntungan buat kita. Ya toh. Dan kalau hidup itu adalah Kristus buat kita. Itu sebabnya saya kemudian nyanyi lagu yang lagunya bunyinya begini. Aku tidak dapat berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Wah, saya nangis. Karena badan itu rasanya nggak enak semua. Dan saudara jangan heran kalau badan saya segini sekarang ini, waktu COVID itu saya kehilangan 9 kilo. Jadi sempat kurus, tapi karena memang karoserinya bis. Jadi tidak bisa dikecilin. Balik gede maneh. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatunya itu datang dari Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Karena ternyata tadi pagi ketika saya sampaikan, penyelesaiannya pun datangnya dari Tuhan. Yang punya ide keluar dari Mesir pergi ke tanah perjanjian melewati padang gurun, itu juga Tuhan. Yang kasih makan, ya Tuhan. Amin, saudara. Sehingga sampai hari ini perjalanan itu menjadi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Orang kalau lihat perjalanan bangsa Israel itu, dia katakan begini, Tuhan itu pancen ngeten. Memang luar biasa. Sehingga dalam perjalanan hidup saya, kalau dibilang saya hari ini sehat karena apa? Karena saya mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Setuju? Pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat, selalu didahului ada jiwa yang sehat. Jadi kalau jiwanya sehat, tubuhnya pasti sehat. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi sesuatu yang penting kita belajar mengenal Tuhan kita dengan baik. Tadi pagi saya sudah sampaikan, Yesus Kristus itu anugerah buat kita. Tetapi jangan sampai kita mempergunakan Yesus untuk pikiran kita. Tetapi pakai Yesus itu untuk pikiran Bapa di surga. Karena Yesus ada di dalam dunia ini
atas kehendak Bapa. Amin, saudara. Sehingga kalau saudara bisa perhatikan bahwa supaya saudara dan saya ini berkenan kepada Bapa di surga, supaya di mana dia berada, saudara juga berada bersama-sama dengan dia, maka dia memberikan penolong buat saudara. Siapa penolongnya? Penolongnya adalah Yesus sendiri. Amin, saudara. Kenapa kita perlu Yesus? Coba perhatikan, kita baca Roma 3 ayat 23. Ayat yang sudah sangat terkenal. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, saudara jangan berpikir sepihak. Selama ini saudara dan saya diajari cuman Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Benar kan? Saya percaya itu, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Tapi pernah berpikir enggak bahwa kita ini orang berdosa? Yang karena dosa, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang artinya begini, kita ini tidak bisa mengerjakan yang baik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tadi saya sudah jelaskan, ini debu tanah, ini nafas hidup. Jadi manusia yang seharusnya hidup dengan blueprint-nya Allah, dengan rencananya Allah, dengan Allah sendiri di dalamnya. Tanggap ya. Sehingga dikatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat sangat baik. Karena manusia mengerjakan programnya Allah, pakai pribadi Allah di dalam hidupnya. Tetapi karena kehendak bebas manusia, maka manusia memilih hidup dengan caranya sendiri, yang dilihatnya baik. Amin, saudara. Ini Allah. Lalu manusia bilang begini, wes tak pikir, tak hidup sendiri aja dah. Ini ditinggal. Maka dikatakan di dalam Roma 3:23, kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada apanya sih? Di dalam kemuliaan Allah itu ada pikiran Allah, ada kehendak Allah, ada perasaan Allah di dalamnya. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia kehilangan kehendak Allah, pikiran Allah, dan perasaan Allah. Hilang itu. Manusia hidup dengan dirinya sendiri. Karepe dhewe, benere dhewe, menangi dhewe. Nanggap saudara ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia langsung egois. Terhadap Tuhan pun egois. Sampai ada ayat yang berbunyi begini, sebab siapakah engkau sehingga engkau menasehati Tuhan? Loh kan karepe dhewe kan? Siapa yang karepe dhewe? Tuhan berkati aku Tuhan. Kowe iku sapa le? Kita itu enggak pernah merasa kita ini orang berdosa. Amin, saudara. Rasanya Tuhan itu, aku kudu mbok berkati loh. Kamu itu siapa? Satu ketika kita mengalami mujizat. Tapi pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus itu belum bekerja di dalam hidup kita. Karena kita tidak mau meresponi dengan baik. Berkat mujizat itu hilang nggak? Hilang.
Saya pernah mendengar. Ada seorang konglomerat besar Indonesia, waktu Benny Hinn datang, dia hadir, dia kena stroke. Dan waktu Benny Hinn, KKR Benny Hinn, dia disembuhkan dari stroke. Tapi 2 bulan kemudian, dia kena stroke lagi. Kenapa? Karena Yesusnya nggak diresponi. Lain kali saya khotbah tentang mujizat. Karena mujizat itu sebetulnya hanya menyatakan keberadaan Allah di dalam dunia ini. Bahwa Allah itu ada. Selebihnya responi apa yang diberikan Allah dalam hidup saudara. Amin, saudara. Saya percaya, semua orang percaya Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Saya hidup dari mujizat. Anak saya lahir, itu 11 tahun setelah kami menikah. Jadi lama kita nggak punya anak. Dan pada masa-masa istri saya mengandung, saya itu benar-benar nggak punya uang. Dokternya aja jauh, dari Surabaya saya mesti ke Sidoarjo. Kalau mobil bisa pinjem adik saya. Tapi yang penting pergi ke dokternya nggak perlu bayar. Dokternya di Sidoarjo itu nggak bayar saya. Setiap kali pulang dari dokter, dokternya gratis, tapi dokternya ngasih resep. Nggak pernah tak beliin. Pak Roy nggak takut nggak beliin resepnya. Takut sih. Kadang-kadang saya kalau guyonan gini, nek nggak tak beliin obatnya, nanti pas kupingnya gak dadi. Ya toh, nanti kalau nggak tak beliin obatnya, pas irungnya nggak ada. Ada takutnya sih saya. Tapi memang nggak punya uang, gimana? Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya cuma bisa berdoa. Tuhan tolong, Tuhan. Saya hidup dari mujizat. Kalau hari ini anak saya usianya 22 tahun ini. Udah gede. Tadi saya pamer sama Pak Yusak sama Bu Ineke. Saya berpikir anak saya pasti jadinya itu enggak pas. Tapi saya menangis ketika di kamarnya dia itu mulai kelas 1 SD sampai kelas 2 12 sampai 1 SD sampai kelas 12 di Citahati yang sana. Piala anak saya itu lengkap dari 1 sampai 12. Hari ini dia kuliah semester 6 selesai. IPK-nya 39, semester yang lalu 4. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan itu tetap baik. Amin saudara. Sehingga saya nggak setuju kalau ada orang berkata begini, kalau kamu turun tangan, kalau kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kamu turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tak kasih tahu, Tuhan belum pernah angkat tangan. Amin saudara. Tak kasih tahu perkataan itu sesat. Karena Tuhan belum pernah angkat tangan. Kamu baik, nggak baik, dia tetap baik. Kamu setia, nggak setia, dia tetap setia. Itu sebabnya dia memberikan anaknya. Nah pertanyaannya buat apa anaknya itu hadir ke dalam dunia? Yuk baca Roma 3 ayat yang ke-25. Apa yang menjadi tugas Yesus yang pertama kali? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa
kesabarannya. Kita ini orang berdosa, kita ini terputus hubungan kita dengan Bapa di surga. Tetapi sekalipun saudara orang berdosa, tidak punya hubungan dengan Allah, karena saudara dan saya itu adalah ciptaannya, dia tetap memelihara saudara. Tetapi berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya, dia tahu bahwa kalau saudara terpisah dengan Allah, maka ujungnya hidup kita akan masuk ke dalam kebinasaan. Dia tahu itu. Sehingga dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Untuk mengembalikan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan, nggak ada yang bisa kerjakan. Kecuali darah itu harus dibayar dengan darah. Itu adalah tuntutan hukum Taurat yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah tahu karena itu kehendaknya, maka dia tahu bahwa saudara dan saya butuh penebus. Siapa setuju dengan saya? Kenapa kok butuh penebus? Coba baca Mazmur 49 ayat 7 dan 8. Mazmur 49 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. 8. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Nggak ada yang bisa bayar. Amin, saudara. Kita ini sudah masuk seharusnya ke dalam kebinasaan kekal. Nggak ada yang bisa bayar. Kadang-kadang saya kalau lihat ada orang suami istri itu suaminya meninggal gitu, "Pak, aku melok nang kuburan, melok mau jegur kuburan." Ya mati bareng-bareng. Dan dua-duanya mati kekal. Bukan berarti kalau istrinya mati itu kemudian dia bisa ditebus, nggak bisa. Amin, saudara. Karena yang sudah ditentukan untuk menjadi pembayar dosa saudara dan saya itu siapa? Kristus Yesus. Itu sebabnya dia harus mati di kayu salib. Waktu iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, dia dibawa ke hubungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis bahwa Bapamu di surga akan mengirimkan malaikatnya dan menatang engkau. Yesus ngomong apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa Yesus nggak mau? Karena Yesus itu matinya tidak harus jatuh dari genteng. Yesus tetap harus mati, tapi matinya harus dari kayu salib. Karena kayu salib itu melambangkan dosa yang saudara dan saya perbuat itu harus dipikul oleh dia dan dia mati di kayu salib itu. Saudara kalau lihat filmnya Passion of the Christ, ada perbedaan antara dua penjahat dan Yesus. Dua penjahat itu ketika mau disalib, apa yang dia lakukan? Berontak dia. Iya apa ya? Berontak dia. Tapi bedanya sama Yesus enggak. Yesus itu meletakkan kepalanya di salib. Dan meletakkan tangannya di salib. Sebagai pernyataan dia menggenapi tujuan Bapaknya di kayu salib. Sehingga dikatakan ia menyerahkan nyawanya. Dia tahu dan sadar bahwa dia dipakai untuk menebus sebagai alat bayar dari dosa yang saudara dan saya kerjakan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya kita mesti sadar bahwa Yesus Kristus itu mengerjakan segala sesuatu supaya apa? Supaya saudara dan saya berkenan di hadapan Allah.
Jalan yang pertama yang harus dikerjakan Yesus adalah dia harus menumpahkan darahnya. Dan saudara diselamatkan karena iman di dalam darahnya. Amin saudara. Sehingga kalau saudara melihat Yesus disalib itu, gak usah nangis. Kenapa kamu? Saat dulu Yesus. Duh, Yesus ngomong gini, pancene kudu ngene. Nanggap saudara. Itu sebabnya kalau saudara mau lihat, memangnya aku mesti begini. Yang saudara lihat itu adalah begini. Betapa besar hati Bapa itu kepada saudara dan saya. Amin saudara. Sehingga saya kalau bicara di beberapa tempat saya katakan begini. Bandingkan apa yang dia kerjakan dengan kesenangan saudara merokok. Bisa dibandingin gak kira-kira? Dengan kesenangan saudara berjudi, dengan kesenangan saudara selingkuh, dengan kesenangan saudara melampiaskan amarah saudara. Saudara bandingkan dengan pengorbanan Allah untuk membuat saudara dan saya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yesus Kristus hadir buat mengerjakannya buat saudara dan saya. Amin saudara. Sehingga saya merasakan bahwa kalau saya berhenti merokok, itu karena saya meresponi usaha Allah. Melakukan penebusan di dalam diri saya. Amin saudara. Saya tidak merasa sedih ya, lebih baik aku tidak merokok sih, kasihan Yesus. Enggak. Tapi saudara melihatnya kepada Allah. Amin saudara. Karena apa yang dikerjakan Yesus itu hanya mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Makanya dia berkata begini, mengapa kamu berkata aku baik? Sebab yang tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Karena apa? Karena yang mengasihi saudara itu adalah Bapa saudara di surga. Yesus Kristus itu sebagai alat Allah untuk mengerjakan penebusan buat saudara dan saya. Amin saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ke gereja, maka kita melihatnya bahwa gak bandinglah 2 jam di sini sama pengorbanannya di kayu salib. Saya kalau bilang dengan teman-teman saya bahwa ke gereja itu pertumbuhan rohani kita itu harus meningkat. Dan kalau pertumbuhan rohani kita mau meningkat, maka pertumbuhan rohani itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan disengaja. Jadi kalau ada orang ngajak pergi ke luar kota, saudara bisa bilang begini, berangkate mari gereja ya. Kalau ada FA, mau diajak ketemuan, nek mau ketemuan ojo hari ini aku FA. Soalnya biasanya FA hari ini wis malam. Harus dengan sengaja. Bicara tentang keselamatan itu enggak bisa bicara kayak pergi ke McDonald. Saudara ke McDonald ngantri 10 orang masih. Hey, apa kabar? Hey, saya dulu ya. Maju. Begitu sampai di depan, ditaruh. Makan apa ya? Kaisa. Keselamatan itu hari ini. Saudara berdiri sekarang ini menentukan saudara ada di mana di depan. Amin saudara. Enggak bisa tolah-toleh. Saudara enggak bisa bilang keselamatanku nanti ayolah. Gampang. Enggak bisa. Karena hari ini saudara ada di lane mana, ujungnya selamat atau tidak selamat. Enggak bisa dipilih-pilih lagi sudah. Itu sebabnya saudara mau memilih Yesus atau tidak, itu menjadi taruhan yang besar di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara.
Sehingga kalau tadi pagi saya khotbah di sini, saya memilih topik ini karena ini menjadi topik yang sangat mendasar. Sehingga saudara bisa tahu bahwa saya ke gereja atau tidak ke gereja itu tujuannya bukan supaya saya diberkati atau hidup saya tidak pernah sakit. Tapi tujuannya supaya saudara dan saya ada di jalur yang benar hanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang pertama adalah dia menjadi pendamaian. Karena sebenarnya hubungan kita dengan Allah itu sudah nggak ada. Kalau ada lagu yang mengatakan, dia buka jalan saat tiada jalan, itu kata-katanya salah. Kata-kata yang sebenarnya aslinya itu ada, God will make a way. Dia akan buat jalan. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Anak. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus meresponi dengan baik. Anugerah ini diberikan Tuhan sebagai jalan membuka hubungan kembali saudara dan saya dengan siapa? Dengan Bapa di surga. Yesus itu jadi jalannya buat saudara dan saya. Yang kedua, ayat yang ke-24. Roma 3 ayat 24. Yuk, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau yang pertama tadi pelayanannya adalah yang dikerjakan Yesus adalah pendamaian, membuat hubungan kembali dengan Bapa di surga. Yang kedua adalah pembenaran. Saudara dan saya dibenarkan oleh Yesus Kristus. Sehingga saya harus katakan, baptis tok gak cukup. Nangkep saudara ya? Baptis tok gak cukup. Saudara harus mengalami yang namanya dibenarkan oleh Allah. Amin, saudara. Itu sebabnya di gereja, maka pekerjaan gereja adalah melakukan pembenaran melalui pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan di mana? Di dalam gereja. Itu sebabnya pekerjaan gereja adalah membangun pembenaran yang harusnya dikerjakan setiap hari di dalam hidup saudara dan saya. Dan bukan cuma oleh gereja. Pembenaran itu seperti apa sih Pak? Dosa itu sudah membentuk kita dengan cara hidup yang dikuasai oleh dosa. Amin, saudara. Saya pernah mendapatkan mimpi. Jangan dianggap saya tukang mimpi ya. Saya pernah mendapatkan mimpi. Jadi ada seekor raja wali yang pada pagi hari dia terbang di atas. Lalu kemudian dia lihat di bawah itu ada kolam ikan. Lalu dia lihat ada ikan yang menggelepar-gelepar di galangannya itu. Waktu dia lihat ikan menggelepar-gelepar, dia berpikir begini, wow berkat ini. Luar biasa ini. Lalu kemudian ketika dia mau ambil turun, dia sadar, Raja Wali itu adalah burung yang cerdas. Waktu dia mau turun, dia baru sadar. Jangan-jangan itu jebakan. Lalu dia urungkan niatnya turun, lalu dia pergi ke tempat yang lain. Keesokan harinya dia terbang lagi. Lalu kemudian waktu dia terbang di atasnya kolam ikan yang kemarin dia lihat masih ada ikan yang menggelepar-gelepar di atasnya galangannya. Lalu dia mulai berpikir begini, jangan-jangan itu karena airnya panas, ikannya loncat. Tapi dia berpikir begini, iya tapi jangan-jangan itu juga
merupakan jebakan buat saya. Dia nggak jadi ambil. Hari yang ketiga dia naik lagi dan dia lihat ikan itu masih di situ. Tanpa pikir panjang dia langsung turun. Dia ambil ikan. Dek, begitu dia ambil ikan itu langsung jaringnya turun. Dan dia tertangkap. Dia mau keluar nggak bisa. Nggak berapa lama kemudian yang punya galangan itu lihat burung Raja Wali itu, dia bilang begini, oh ini yang nyolongi ikanku ini. Langsung sama dia diambil, diikat, lalu dibawa pulang sama dia. Sampai di rumahnya, dia diikat dengan tali yang panjangnya kira-kira 3 meter. Panjang, ujungnya dikasih tonggak, ditancepin di tengah lapangan. Begitu ditancepin sudah, langsung dilepas Raja Walinya. Raja Walinya langsung kepingin terbang dia. Tiba-tiba cuma gitu. Wong sikile dia cancang. Dia coba lagi dari ujung yang satunya. Oh mungkin kurang jauh. Dia ngambil yang agak panjang jari-jari. Oh dia lari. Begitu sampai di ujungnya, dek, gini. Dia nggak bisa lari. Dia sudah coba berhari-hari, dia coba, dia nggak bisa lari. Akhirnya dia cuma jalan muter-muter. Dikasih makan. Wong burung Raja Wali itu burung barang berharga. Dia dikasih daging, dikasih makan. Tapi kemudian suatu hari ada raja datang. Raja itu lihat Raja Wali itu, dia bilang begini, waduh ada Raja Wali bagus. Lalu dia tanya, ini yang punya siapa? Petaninya bilang, saya yang punya. Boleh saya beli? Not for sale. Nggak dijual Raja Walinya. Tapi raja itu kepingin punya Raja Wali itu. Lalu dia bilang, bagaimana kalau saya tukar dengan setengah kerajaan? Wah, petani dikasih setengah kerajaan, matanya langsung bling-bling dia. Bling. Boleh. Dikasihin. Raja itu senang sekali, dia punya benda berharga, binatang sangat berharga, dia bawa pulang. Begitu sampai di istana, dia lepas Raja Walinya. Bisa terbang. Manusia juga nggak bisa terbang. Karena belenggu dosa itu membuat manusia itu jadi manusia yang tidak cerdas, tumpul, gampang dibujui, kerja sebentar rugi, gampang banget dibujui. Sampai raja itu lihat begini, kasihan ya. Raja Wali sudah jadi ayam. Karena dia tidak bisa kemana-mana. Raja Wali sudah jadi ayam. Lalu raja itu bawa Raja Wali itu ke lotengnya. Dia bilang sama pengawalnya, kamu dibawa ya. Raja Walinya dilempar. Bisa terbang ya? Enggak bisa, kedebuk. Pengawalnya ngambil lagi, dibawa ke loteng. Dicoba, dilempar. 3 minggu, Raja Walinya baru bisa buka sayap. Secara alamiah, dia buka sayap. Lalu Raja bilang begini, kayaknya mesti dibawa ke gunung. Dibawa ke gunung. Lalu kemudian dilempar dari gunung. Dari gunung dia sudah bisa buka sayap, tapi tidak bisa terbang. Dia turun terus, tapi tidak sampai kedebuk. 6 bulan, dia bisa terbang. Raja itu tepuk tangan. Saya lihat dalam mimpi saya, raja itu menangis. Lalu ada kata-kata yang berkata, finally she can fly. Akhirnya dia bisa terbang. Kita ini ketika ada di dalam belenggu dosa itu bikin kita tumpul. Amin saudara. Bikin kita tumpul.
Nek dikasih kerjaan gede itu rasanya, wow. Padahal duit gak duwe kayak kerjoi. Ya kan? Sampai akhirnya, ayo kerja kongsian konco-konco. Ternyata ditipu. Akhirnya temennya ikut ketipu enggak? Nek kongsian itu biasanya kongsian rugi apa kongsian untung? Paling enggak ngomongnya kayak gini, balik no wes duitku. Setuju enggak? Nek gak iso balik dimasuk ke mana? Dimasuk ke penjara. Di penjara itu bukan banyak orang jahat. Banyak orang goblok. Setuju enggak? Kenapa? Karena pikirannya, mindsetnya terbelenggu sama hukum dosa. Kayak orang Israel itu keluar dari Mesir. Pikirannya Mesir, terus rasanya kepingin balik ke Mesir. Padahal dalam perjalanan hidup kita ini, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, tidak dilakukan pembenaran di dalam hidup kita, memang kita sengsara. Setuju enggak? Hidup itu kayak roller coaster, naik di pelan, sengsara kita. Tetapi Yesus Kristus itu punya sebuah tugas dari Allah. Untuk apa? Untuk membenarkan kita. Setuju? Dulu waktu kita ini masih umur 2 tahun, di pesta keluarga gini, ditanyain, "Nyoh, nih 1 tambah 1 berapa?" Wah, ambil lari. 10. Iya, Pak, ya. Semua guyu. Oh, bukan 10, Nyoh, 2. 10, ngotot deh. Tapi waktu dia kelas 2 SD, gurunya bilang, 1 tambah 1 itu 2. Mungkin dia melengkung gini. Tapi gurunya ngomong gini, coba dihitung. 1, hitung. 1, 2. Berapa? 2. Sejak hari itu, 1 tambah 1 bukan 10, tapi 2. Kalau tadinya ditampar dipapat pipi kanan, tak wantem pipi kiri. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, teladan Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Dia melakukan pembenaran di dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak lagi dihantam pipi kanan, dihantam balik pipi kiri, tapi saudara akan katakan begini, kalau ditantam pipi kanan, tak kasih nosing kiri. Itu sebabnya saudara melihat dalam segala perkara Yesus nggak pernah balas. Amin, saudara. Yang lebih jelas lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Matius 5 ayat 43 dan 44. Yuk. Ini cara hidup dalam hukum Taurat yang lama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44 itu hukum kasih karunia. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, saudara. Hukum Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam kekristenan itu kita tidak boleh punya musuh memang. Kita tidak boleh punya hard feeling, kita tidak boleh punya kebencian di dalam hati kita. Karena kebenaran itu membebaskan saudara dan saya dari kebencian. Amin, saudara. Saya pernah mengalami keadaan yang sangat buruk. Saya dikerjain sama general manager saya di kantor. Sampai akhirnya saya mengalami kerugian yang sangat besar.
HRD saya mengatakan, Pak Roy kita laporkan polisi ya. Saya bilang sebentar Pak. Saya yakin bahwa manusia yang masih hidup di dalam daging itu emosinya masih ada, setuju enggak? Itu sebabnya ketika mengalami sesuatu jangan langsung bertindak. Tapi datang kepada Tuhan. Saya bilang sama HRD saya, jangan dulu Pak, nanti saya beritahu. Dalam doa saya kepada Tuhan, Tuhan bilang begini, Roy, masa depanmu itu di depan, bukan di belakang. Sing di belakang gak usah diurus. Loh Tuhan, itu kan duit berapa tahun saya ngumpuli, dihabiskan gitu tok. Gimana Tuhan, saya sudah dicurangi, masa Tuhan tidak melakukan pembelaan? Bayangan kita kan Tuhan jadi bodyguard kan? Iya kan? Tuhan tidak jadi bodyguard, saya percaya, saya lepaskan kepada Tuhan, biar Tuhan yang melakukan pembalasan. Itu bukan pikirannya orang Kristen. Amin saudara. Pikirannya orang Kristen adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk setiap orang yang menganiaya kamu. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga saya bilang kepada HRD saya, udah Pak biarin aja Pak. Di dunia ini kalau apalagi di negara kita itu katanya kalau kehilangan kambing lapor malah kehilangan sapi Pak. Nanti malah kita ini habis waktunya cuma ngurusi sehingga enggak, saya bilang gitu. Biarin Pak. Sekalipun toh saya merasakan bahwa itu besar banget buat saya. Lalu kemudian 6 bulan kemudian karena saya tidak terpaku kepada yang di belakang, saya ngerjakan yang di depan. Saya dapat pekerjaan 20 kali lipat daripada yang hilang. Amin saudara. Bukan berarti saya katakan bahwa nanti Tuhan ganti yang hilang ini. Enggak, tapi karena saudara tidak melihat ke belakang, mengerjakan yang di depan, maka saudara punya kebebasan untuk mengerjakan yang di depan. Amin saudara. Bukan berarti kalau kehilangan yang ini nanti dapat lebih baik. Enggak, saya pernah bawa tas saya, tas kempit itu. Isinya itu komunikator E90 dulu. Ada lagi komunikator berapa saya lupa, saya punya 2 komunikator. Yang ketiga itu saya punya flexi yang slide yang gini. Flexinya juga high end. Saya lagi jalan dengan anak saya masih kecil waktu itu di Baliworti sana, tas kempit saya di sini langsung dijambret, jebret gitu. Saya pulang ke kantor saya di Sidoarjo. Lalu partner saya ngomong gini, gak apa-apa Roy, nanti diganti Tuhan yang lebih baik. Hei, komunikator kuis paling baik. Mau diganti lebih baik itu sehingga apa modelnya. Tetapi percayalah bahwa dalam segala perkara itu, yang Tuhan lihat itu bukan barang saudara, tapi sikap hati saudara. Karena sikap hati kita inilah yang menentukan masa depan kita. Amin saudara. Sikap hati kita ini yang akan menentukan bagaimana saudara dan saya hidup dalam perjalanan yang ada di depan. Nggak usah ngurus yang di belakang. Hari-hari ini pun saya mengalami sesuatu yang luar biasa karena COVID. Saudara bisa bayangin 2 tahun ngurusi gajian dan operasional, tidak mengurangi karyawan, totalnya 40 orang. Kira-kira saya bayar gaji karyawannya tok berapa? Pak Roy jadi banyak utangnya, iya banyak utangnya. Tapi hari ini saya sudah mencicil semua utang itu. Dan saya percaya sebentar lagi dia akan selesai. Karena Tuhan yang membenarkan segala sesuatunya. Bukan uangnya, tapi sikap hatinya yang sudah dibenarkan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita selalu mengejar yang lahiriah, kita akan kehabisan tenaga. Sampai ke gereja saja malas, setuju nggak sama saya? Ke gereja aja malas kita. Kenapa? Karena kita merasa, aduh, Cik Soroni sih. Tetapi dalam perjalanan hidup kita,
ketika kita sudah dibenarkan oleh pikiran Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya saudara dan saya pun akan dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalan hidup kita, langkah kita ini adalah langkah yang sudah dibenarkan menjadi manusia baru. Makanya di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20, Efesus 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-24, Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Yuk, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dibaca sekali lagi, kata kamu diganti kata saya. Oke, karena ini untuk jemaat di Efesus, juga untuk jemaat GAB Mahanaim. Amin. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, kata kamu diganti kata saya. 1, 2, 3. Tetapi saya bukan demikian. Saya telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena saya telah mengenal tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22, yaitu bahwa saya berhubung dengan kehidupan saya yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu saya yang menyesatkan. 23, supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Itu sebabnya gereja harus mengajarkan pengajaran yang kebenarannya ada di dalam Yesus. Enggak boleh geladra. Amin, saudara. Kalau mau belajar tentang manajemen, enggak usah di gereja, belajar sama konsultan manajemen. Tapi kalau saudara mau tahu keberhasilan seseorang itu bukan karena konsultan manajemen, tetapi karena saudara dan saya sudah mengalami pembenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Saya bilang sama anak saya. Jadi anak saya kemarin kebetulan ijazahnya itu ketelisut. Dia sekarang sedang mempersiapkan visa untuk dia skripsi dan magang di Jerman. Jadi dia bingung luar biasa karena ijazahnya ketelisut. Lalu saya berusaha menolong dia karena dia ada di BSD. Saya berusaha menolong dia untuk ngurusi ijazahnya itu di sekolahnya di sini. Lalu dia bilang begini sama saya, Dedi terima kasih ya Dedi sudah dibantu. Saya bilang sama dia, masalah mengerjakannya itu kewajiban saya. Masalah lancarnya itu urusannya Tuhan. Amin, saudara. Sehingga saya harus katakan kepada saudara, kalau saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara harus punya sikap. Sikapnya apa? Mengerjakan yang harus dikerjakan. Jangan bicara bahwa nanti Tuhan tolong, tapi kita ada di dalam kamar. Itu namanya pret. Nangkep ya? Itu namanya pret. Ya toh, kan ada di TikTok itu. Pergi nggak mau, kerja nggak mau.
Ngomongnya segala sesuatu indah pada waktunya. Lah, pret itu. Ya toh, itu pret namanya. Pikiran yang sudah dibenarkan Tuhan itu yang akan membawa saudara dan saya kepada apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ada lagu yang namanya Jesus is Enough. Saudara tidak butuh siapa-siapa. Saudara cuma butuh Yesus. Dia yang akan mendamaikan saudara dengan Bapa di surga. Dan dia yang akan membenarkan saudara untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya mau kasih arti dari kata berkenan. Kata berkenan itu ada dua artinya dalam bahasa Inggris. Artinya adalah orang yang berkenan itu adalah whom that I am well pleased. Seseorang di mana aku dipuaskan. Kata Tuhan. Yang kedua artinya adalah whom that I can take a great delight. Seseorang di mana aku bisa mendapatkan kesukaanku yang besar. Dan itu tidak ada di dalam yang lainnya kecuali di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Gereja adalah tempat saudara dibenarkan oleh Tuhan. Gereja tempat saudara dapat diperkenan oleh Bapa di surga. Amin saudara. Tutup mata saudara, kita berdoa. Sungguh besar. Haleluya. Tadi malam ada anak rohani saya telepon sama saya. Dia bilang sama saya. Dia bilang sama saya, Om, kemarin Om khotbah apa di Zoom? Tak kasih tahu bahwa saya khotbah di Zoom itu adalah bahwa segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan untuk membuat engkau layak di hadapan Tuhan. Kaya, sehat, itu cuma akibat. Amin saudara. Itu cuma akibat. Tapi aku tidak berani loh. Saya harus bikin target penjualan saya. Iman itu butuh sacrifice. Butuh pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Hatinya kita. Saya bilang sama dia. Kekayaan, kemuliaan, dan kehidupan itu cuma ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kalau kamu ragu-ragu sama ini, sebetulnya yang harus diragukan itu adalah keraguan-raguanmu sendiri. Bukan firman Tuhan. Amin saudara. Karena dia mengerjakan yang baik buat saudara dan saya. Sehingga saya harus katakan gini, berani melangkah gitu loh. Kalau Elisa nggak berani melangkah, nggak terbelah itu. Melangkah, gitu. Tempelkan kakimu. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan gimana? Saya percaya Tuhan pasti kasih sama saya. Bukan. Percaya untuk mengerjakan firman. Amin saudara. Jangan pernah ragu-ragu. Firman berkata bahwa dia akan menyertai saudara dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Percayai itu, bahwa dia menyertai saudara. Itu sebabnya lakukan, saudara akan melihat. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia akan mengerjakan apa yang sudah dia sampaikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Mungkin saudara sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi pendamaian itu belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Karena kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita takut untuk mengerjakannya. Kadang-kadang karena mindset kita belum dibenahi. Tapi siang hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada pergumulan di dalam hati saudara, pergumulan tentang rumah tangga saudara, pergumulan tentang bisnis saudara, pergumulan tentang keuangan saudara, pergumulan di dalam kesehatan saudara. Dalam perjanjian lama, di dalam 2 Tawarikh pasal 7 dikatakan, barang siapa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan berdoa, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Kadang-kadang kita takut, aku balik, apa ya benar terjadi pemulihan? Saya mau beritahu, firman Tuhan itu ya dan amin. Yesaya 55 ayat 11 katakan, demikianlah firman yang keluar dari mulut Allah. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya dan tidak pernah gagal. Siang hari ini kalau ada di antara saudara yang merasa gampang ketika dibenarkan oleh Allah, pengaruh kutuk hukum dosa itu masih begitu kuat di dalam pikiran saudara. Padahal saudara sudah didamaikan dengan Allah. Pagi hari ini taruh kedua tangan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Ketika ada tantangan-tantangan yang berat, saudara tidak punya keberanian untuk melakukannya. Pagi hari ini Roh Kudus akan menolong saudara. Kuasanya akan menolong saudara. Saudara dimampukan, saudara punya keberanian untuk melangkah. Karena saudara lihat bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu mengerjakan apa yang Dia sudah katakan di dalam hidupnya. Pagi hari ini, Papa engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Sebesar apapun pergumulan mereka Tuhan, kami tahu pendamaian yang kau sudah kerjakan membuat kami bisa melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Amen. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Amen. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Biarlah jemaat-Mu dengan kerelaan hatinya dibenarkan oleh kebenaran Allah. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kehendak-Nya di dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa ada tangan yang kuat yang menggandeng mereka. Ada tangan yang kuat yang menggandeng mereka. Ada tangan yang kuat yang memeluk mereka. Dan Tuhan berkata, aku bersama dengan engkau. Aku menyertai engkau. Bapa, biarlah pengurapan itu turun atas hidup mereka. Sebagai kuasa untuk mengerjakannya di dalam hidup mereka. Mereka pun menikmati pembenaran Tuhan. Mereka pun menikmati tangan yang kokoh yang menuntun mereka. Tangan yang kokoh yang sudah membawa mereka keluar dari cara hidup yang lama di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu dicurahkan atas hidup jemaat-Mu Tuhan. Makin hari mereka makin mengenal Tuhan. Makin hari mereka makin dibenarkan Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini
ada kebangunan rohani yang baru dalam hidup mereka, ada pemulihan, ada pembebasan di dalam hidup mereka. Tuhan menyertai jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang percaya, saudara sudah diperdamaikan dan dibenarkan oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat. Terima kasih buat Pak Roy yang sudah melayani pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami pada pagi hari ini. Supaya kami boleh semakin hari, kami boleh semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan kami. Sehingga seluruh kehidupan kami, khususnya pola pemikiran kami, boleh diubahkan Tuhan. Dan kami percaya ketika mindset kami diubahkan sesuai dengan firman-Mu, maka hidup kami juga akan melihat ada sebuah perubahan. Dan biarlah Tuhan itu semua kami boleh sejalan, semakin hari hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Roy Iskandar bersama Ibu Christine, dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani, biarlah semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan mengenal Engkau Tuhan. Tiba saatnya saat ini kami semua yang sudah mengikuti ibadah, kami rindu Tuhan. Kami boleh pulang dari tempat hari ini Tuhan, dari gereja. Dan kami juga yang mengikuti ibadah secara online, kami boleh Tuhan menerima berkat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.